adik-adik semua, bagaimana kabar kalian? Kak Nima percaya kalian semua sehat-sehat saja ya. Pagi hari ini kita mau bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari adik-adik ambil tempat yang baik, mari duduk yang manis, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita pagi hari ini kita mau memuji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada, semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik semua lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada, kalau hari ini mereka boleh ada Tuhan, semua karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak yang taat. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, urapi setiap anak-anak Tuhan yang ada, supaya lewat puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini bersuka cita. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum kita lebih lagi bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, Yesus berkuasa di dalam hidupku. Kita katakan 3 kali ya. 1, 2, 3. Yesus berkuasa di dalam hidupku. Sekali lagi. Yesus berkuasa di dalam hidupku. Sekali lagi. Yesus berkuasa di dalam hidupku. Tepuk tangan, puji nama Tuhan. Kita sama-sama katakan, Yesus idolaku. Terima kasih Tuhan. Yesus
terpuji namamu Tuhan. Kita mau lebih lagi bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Karena dia adalah penebus hidup kita. Dia mati bagi kita, dibangkitkan bagi kita, semua untuk kita. Terpuji nama Tuhan. Kita sama-sama katakan, oh sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Mari adik-adik kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau taat untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mau menikmati indahnya firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Adik-adik semua, kalian harus tahu bahwa tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu kita perlu firman Tuhan yang senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kita. Sehingga setiap apa yang kita lakukan dari kecil, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga Tuhan lebih lagi mengasihi setiap adik-adik semua yang ada. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami seperti Samuel kecil Tuhan, yang taat dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan.
Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Haleluya Yesus. Hati kami telah siap Kau bentuk. Inilah kerinduan anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan Dengar-dengar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. seperti Terima kasih Samuel Tuhan. kecil Puji nama-Mu Tuhan. yang taat. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengar. Mari Tuhan berfirmanlah. Pada hambanya saya persilakan. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar. Mari adik-adik semua yang ada di rumah, saat ini kita mau berdoa. Tidak ada yang buka mata, tidak ada yang main. Kita mau sama-sama tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Ikuti Kak Kevin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan urapi kami semua agar kami dapat menangkap pesan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Semua yang di rumah sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Halo semua. Loh, kok gak ada suaranya? Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, adik-adik di rumah semuanya bersuka cita karena hari ini kita boleh ketemu kembali ya. Sebelum Kak Kevin masuk dalam firman Tuhan, Kak Kevin mau sapa dulu nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Kak Kevin mulai dulu dari kelas balita, kelas Laskar Kristus. Adik-adik yang ucul-ucul, yang emes-emes yang ada di rumah, yang sementara nonton video ini. Kalau Kak Kevin ngomong halo, kalian di rumah jawab dengan hai gitu ya. Kalau Kak Kevin sapa hai, kalian juga jawab dengan halo gitu ya. Oke. Halo adik-adik. Hai. Wah, semuanya pada ceria-ceria, pada semangat-semangat semua. Sekarang yang SD dari kelas Efrata sampai kelas Sion, dari kelas 1 sampai kelas 6. Ayo jangan kalah sama adik-adik balita ya. Hai.
Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Wah, semangat semuanya. Coba sekarang Kak Kevin mau sapa adik-adik yang di kelas SMP. Kelas Bintang Kristus, kelas Hebron, dan kelas Mawar Saron. Siap-siap ya, kalau Kak Kevin sapa halo, kalian harus jawab. Kalau Kak Kevin sapa hai, kalian juga harus jawab halo gitu ya. Meskipun kalian di rumah, tapi anggap aja kalian lagi di gereja, lagi duduk di tempat ini nih ya. Oke? Halo. Hai. Loh, kok kurang suaranya? Ini anak-anak SMP pada malu-malu nih. Halo. Hai. Wis, mantep. Sekarang yang terakhir, kelas SMA. Kak Kevin mau sapa kelas Suara Kristus, kelas Onesimus, kelas MKA. Siap-siap ya, yang besar-besar jangan kalah sama adik-adiknya. Halo. Hai. Semuanya bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi, diberkati Tuhan. Gak terasa ya, sudah berapa minggu ini kita gak ke gereja. Kita gak ketemu di gereja. Sudah hampir 5 minggu loh kita gak ketemu di gereja. Adik-adik bosan? Pasti bosan ya. Bosan Kak, aku di rumah gak tahu loh mau ngapain. Bangun, makan, mandi, nonton, main, terus tidur lagi. Bangun, makan, nonton, tidur, main, tidur lagi. Gitu-gitu aja terus. Aku kangen loh Kak sama teman-temanku di gereja. Aku kangen ke sekolah, aku kangen pengen ibadah. Tapi mau gimana lagi? Kita sementara harus tinggal di rumah. Nah adik-adik, kalau bicara bosan, Kak Kevin juga bosan loh. Kita semua pasti bosan karena aktivitas kita berubah. Dulu kita pergi ke sekolah, kita pergi ke ibadah. Sekarang gak bisa, sekarang kita tinggal di rumah. Nah adik-adik, kalau kita ini udah berapa hari ya? Kalian sekolah terakhir kalau nggak salah, kalau Kak Kevin nggak salah inget nih ya. Kalian kalau nggak salah tanggal 16 Maret. Sekarang udah tanggal berapa ini? Sekarang sudah tanggal 19 April. Wah udah lama ya, udah 33 hari kita nggak ke sekolah. Kita nggak beribadah, kita cuma diam di rumah terus. Kita 33 hari aja udah bosen. Nah adik-adik, Kak Kevin mau ingatkan nih. Di dalam Alkitab ada juga tokoh Alkitab dan keluarganya yang disuruh tinggal di dalam satu tempat. Nggak boleh kemana-mana. Sama seperti kita sekarang ini. Ada yang tahu siapa? Kak Kevin kasih clue. Kalau kita kan ini baru 33 hari. Kalau si tokoh Alkitab dengan keluarganya ini itu selama 150 hari mereka tinggal di satu tempat. Ada yang tahu? Kak Kevin tahu, kalian kan pada pintar-pintar semua. Sudah sering kok disampaikan cerita ini di gereja. Ayo, ada yang tahu? Masih belum tahu? Kak Kevin ingatkan lagi. Clue yang kedua. Kalau kita kan nih nggak bisa keluar karena ada wabah penyakit yang namanya pandemi COVID-19. Ada virus, makanya kita nggak boleh keluar supaya nggak gampang tertular dengan penyakit. Tapi kalau keluarga ini di dalam Alkitab nggak boleh kemana-mana, itu mereka nggak karena apa? Karena ada banjir, karena air bah. Nah kalian pasti sudah mulai tahu ini. Sudah ada yang ngomong, oh ini kak, di itu loh. Pasti udah tahu. Kalau masih ada yang belum tahu, yang terakhir nih. Kak Kevin kasih clue. Kalau Kak Kevin ngomong ini pasti kalian tahu. Kalau kita kan tinggalnya di rumah saja. Di rumah aja, stay at home. Tapi kalau keluarga ini, mereka tuh tinggalnya di dalam sebuah bahtera. Nah kalau sudah bilang bahtera, pasti adik-adik ingat tentang seorang Nabi Nuh dan keluarganya. Betul sekali, kalian pintar-pintar semuanya. Iya, kita berikan tepuk tangan dulu bagi kalian semua. Haleluya. Nabi Nuh dan keluarganya ini 150 hari mereka tinggal di dalam bahtera. Gak boleh kemana-mana. Karena kalau mereka keluar dari bahtera, kelelep gitu ya.
Tenggelam karena air, di mana-mana ada air. Waktu itu Tuhan menghukum dunia, mengirimkan air bah sehingga semua dunia itu diliputi dengan air. Dan yang selamat cuma Nabi Nuh, istrinya, 3 anak laki-laki dan 3 menantunya. Jadi berapa semua? 8, cuma 8 orang yang selamat. Nah adik-adik, Nuh dan keluarganya gak bosan tuh di dalam bahtera. Kalau sekarang kan kita ada HP, ada gadget, bisa main, bisa nonton YouTube, bisa nonton Kak Kevin, bisa nonton Kak Nima tadi. Bisa apa lagi ya? Bisa main sama kakak, sama adik di rumah, main sama papa mama, nonton TV dan lain sebagainya. Masih banyak yang bisa kita lakukan di rumah. Tapi kalau Nuh dan keluarganya itu di dalam bahtera loh, bayangkan saja. Di dalam bahtera itu cuma ada binatang-binatang. Jadi mereka mainnya itu sama binatang, sama kambing, diajakin main gitulah. Terus domba, sapi, diajakin main sama si Nuh dan keluarganya ini. Dan mereka tidak bosan. Jadi ketika kita ada di rumah, kita nggak boleh kemana-mana, jangan bosan ya. Kita bisa berdoa, kita bisa baca Alkitab, kita bisa membantu orang tua, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Oke, Mang stop. Ya. Kak Kevin masuk dalam firman Tuhan. Oh, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Kak Kevin mau pastikan dulu kalian sudah pegang Alkitab masing-masing. Kalau di gereja kan banyak alasan. Aduh Kak, ketinggalan. Aduh Kak, nggak tahu ketelisut di mana Alkitab saya. Kalau di rumah, ayo ambil Alkitabnya masing-masing. Kan HP-nya dipakai nonton sekarang, iya toh? Ayo ambil Alkitabnya masing-masing. Kalau belum, di-pause dulu video ini. Ambil Alkitabnya Kak Kevin tunggu. Ayo supaya kita semua mau baca firman Tuhan. Belajar sama-sama cerita firman Tuhan. Oke sudah ambil videonya? Kok videonya? Sudah ambil Alkitabnya? Ya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Baru minggu kemarin kita merayakan apa? Ada yang masih ingat? Paskah, kita merayakan Paskah. Ada yang tahu Paskah itu apa? Paskah itu peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya adik-adik Paskah itu berawal dari perjanjian lama. Ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir, lalu mereka mau dibebaskan dari perbudakan. Mereka Tuhan mau pimpin untuk keluar dari tanah Mesir. Tuhan suruh orang Israel untuk merayakan Paskah. Dan di situ ada anak domba yang disembeli, lalu mereka makan roti tidak beragi dan kumpul bersama dengan keluarga. Kita tahun ini merayakan Paskah dengan keluarga, jadi sama dengan orang Israel pada Paskah yang pertama. Nah adik-adik kalau di dalam perjanjian baru bicara tentang Paskah itu adalah tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik mungkin ada yang berpikir ya, loh Tuhan Yesus kok kenapa sih mesti mati? Kenapa nggak hidup aja gitu loh? Kan dia Tuhan, dia Allah. Kenapa harus mati? Sampai sekarang itu orang-orang ngomong ke saya nih sebagai anak Tuhan. Loh Tuhanmu kok digantung di atas kayu salib? Berarti Tuhanmu lemah dong. Tuhanmu gak punya kuasa. Tapi adik-adik kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena cintanya bagi kita semua. Bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Jadi adik-adik, semua umat manusia, semua kita manusia, kita ini kan adalah keturunan Adam dan Hawa. Ya, manusia pertama Adam dan Hawa, kita ini semua baik yang kulitnya hitam, kulitnya putih, kuning, abu-abu dan lain sebagainya. Semua kita ini keturunan Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa itu telah jatuh ke dalam dosa. Dan firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Jadi adik-adik semua orang berbuat dosa dan harus mati. Harus menerima upah yaitu maut. Maut itu adalah kematian kekal. Berarti gak ada yang selamat dong Kak? Iya harusnya begitu. Karena semua orang berdosa gak ada yang selamat. Satu pun gak ada. Tetapi karena kasih Tuhan, kita yang harusnya menerima hukuman, kita yang harusnya digantung di atas kayu salib, kita yang harusnya menerima kematian yang kekal,
Tuhan mengasihi kita. Tuhan gantikan semuanya, dia mati di atas kayu salib. Ingat ya, Tuhan Yesus bukan mati di salib, tapi Yesus mati di atas kayu salib. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Lalu dia mati. Bukan Yesus mati karena disalib. Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya bagi Bapa. Dan ketika Yesus mati, adik-adik tahu peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu di Israel? Ada gempa bumi. Lalu gelap gulita. Padahal Yesus mati itu jam 12 siang loh. Bayangkan jam 12 siang tapi gelap. Orang-orang gak bisa lihat apa-apa. Dan yang terjadi adalah tirai bait suci terbelah dua. Jadi adik-adik luar biasa ketika Tuhan Yesus mati, keadaan dunia pun menyaksikan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati bagi kita, sudah menebus setiap dosa-dosa kita. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus itu tidak mati selama-lamanya. Tuhan Yesus itu tidak seperti manusia, kalau sudah mati ya wes mati. Sudah habis. Gak ada lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus itu karena dia Allah, dia Tuhan yang penuh dengan kuasa, dia mati lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalian percaya? Percaya dong harusnya. Kita mau buka Alkitab di dalam kitab Injil. Injil Lukas, ayo sama-sama buka Alkitabnya di dalam Injil Lukas. Pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal 24, kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Kalau ada orang tua yang menemani anak-anaknya, tolong dibantu anak-anaknya untuk buka Alkitab. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya, sama-sama yang di rumah juga. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Jadi di sini mereka itu adalah perempuan-perempuan yang mau datang membawa rempah-rempah. Mereka mau meminyaki mayat Tuhan Yesus supaya mayat itu tidak berbau. Tetapi ketika mereka sampai di kubur ternyata batu yang menutupi goa tempat Yesus dikubur itu sudah terbuka. Dan mereka mendapati tidak ada Yesus di dalamnya. Kita baca selanjutnya. Sementara ayat yang keempat. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Nah adik-adik kita melihat dari kisah, dari cerita firman Tuhan ini bahwa Tuhan Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ada buktinya. Murid-murid menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus tidak mati selamanya. Yesus bangkit. Jadi kita punya Tuhan, kita punya Allah, bukan Allah yang mati. Tapi Allah yang bangkit. Allah yang hidup. Amin. Kalian percaya semuanya? Amin. Puji Tuhan. Jadi adik-adik, ketika peristiwa ini terjadi, ketika perempuan-perempuan tadi yang ketemu dengan malaikat, mereka sudah mendengar kabar bahwa Yesus sudah bangkit, mereka kembali. Mereka pulang bertemu dengan murid-murid yang lain. Lalu mereka ngomong, "Wah, kami tadi ketemu dengan malaikat loh. Di kubur lalu gak ada mayat Tuhan Yesus." Lalu malaikat itu berkata, "Yesus telah bangkit." Nah, apa yang terjadi adik-adik? Murid-murid yang lain ternyata mereka tidak percaya. Wah, sayang sekali ya. Mereka percaya cuma waktu mereka ikut Tuhan. Ketika Tuhan sudah mati, ada mujizat di depan mata mereka, mereka tidak percaya.
Coba kita baca lagi ya di ayat yang ke-11. Lukas 24 ayat 11. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Jadi adik-adik, murid-murid Yesus ini menganggap bahwa perkataan perempuan-perempuan itu adalah omong kosong. Mereka tidak percaya. Ya sayang sekali ya, mereka padahal sudah 3,5 tahun ikut Tuhan Yesus. Mereka mengalami banyak mujizat, mereka melihat banyak pertolongan Tuhan, yang orang yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta dapat melihat. Bahkan Lazarus yang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan. Tetapi ketika ada kabar bahwa Tuhan Yesus bangkit, murid-murid tidak percaya. Wah, sayang sekali ya adik-adik. Nah, banyak murid-murid tidak percaya. Murid-murid tidak percaya. Kita ini jadi murid-murid Tuhan yang tetap percaya atau mikir-mikir dulu. Kalau mungkin masuk akal, kita percaya. Kalau nggak mungkin, impossible itu. Kalau kata orang Sangir sana bilang impossible. Tidak mungkin, mustahil. Nggak percaya. Nggak. Ketika kita jadi anak-anak Tuhan, kita di awal kita jadi anak Tuhan, kita sudah mengaku Tuhan Yesus, aku mau mengambil Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku percaya kepadamu. Tapi adik-adik ketika kita sudah berjalan, kita bertumbuh, jadi dewasa, jadi remaja, pemuda, lalu jadi orang tua, kita mengalami banyak tantangan, kita mengalami banyak olokan dari orang lain bilang, oh Tuhanmu itu loh gak sanggup menolong kamu, Tuhanmu itu lemah. Percaya aja sama Tuhanku, percaya aja, ayo kita ke Gunung Kidul, nyari batu besar sana. Ada yang seperti itu? Jangan ya, kalau kita sudah percaya sama Tuhan, kita harus terus percaya. Sampai kapanpun kita mau tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah adik-adik, di kisah selanjutnya masih di Injil Lukas pasal yang ke-24. Nanti ini jadi PR ya buat kalian di rumah. Jadi Bapak Ibu orang tua yang menonton ingatkan pada anak-anaknya ya, ada PR. Baca Injil Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Dibaca ya setelah ibadah ini, nanti dibaca pokoknya mau malam, besok pagi kapanpun, kan banyak waktu, gak mungkin gak ada waktu. Baca Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Nah di dalam cerita ini adik-adik, ada 2 orang murid Tuhan Yesus, yaitu Kleopas dan temannya. Temannya ini kita panggil saja Joni. Nah si Kleopas ini dan Joni, mereka ketika melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mati, terus mereka tidak percaya kepada perkataan perempuan-perempuan itu, mereka mengambil keputusan untuk pulang dari Yerusalem, mereka pulang ke kampung halamannya. Mereka pulang ke tempat sebuah kampung yang bernama Emmaus. Nah di tengah perjalanan adik-adik, di tengah perjalanan, Kleopas dengan si Joni ini ya, Kleopas dan Joni ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi karena mereka tidak percaya, mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Mereka melihat ada orang, misalnya ada yang lewat gitu ya. Oh mereka lihat ada orang, tapi mereka tidak mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Padahal adik-adik selama mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus, mereka ikut Tuhan Yesus, mereka melihat banyak mujizat. Tetapi karena pada satu waktu Kleopas dan murid-murid yang lain tidak percaya, ada mujizat terbesar di depan mata mereka ketika Tuhan Yesus sudah bangkit lewat di depan mereka. Mereka tidak dapat mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Wah bahaya sekali ya adik-adik ketika kita tidak percaya ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan sediakan di depan mata kita tetapi kita tidak bisa melihat. Karena apa? Karena kita tidak percaya. Kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah lalu apa yang terjadi?
Tuhan Yesus ngajak ngobrol sama Kleopas dengan si Joni ini. Kalian ngobrol apa sih? Kok kayaknya seru? Lalu Kleopas ini ngomong sama Tuhan Yesus. Tapi dia tidak tidak mengenali kalau itu Tuhan Yesus. Loh, Tuhan ini orang asing tadi sini. Masa Anda tidak mendengar peristiwa yang begitu luar biasa terjadi di Yerusalem? Ada seorang yang bernama Tuhan Yesus. Ini bayangin loh. Kita sedang ngomongin orang lain. Padahal orang itu yang kita omongin. Ada di depan kita. Jadi kita pas ini ada seorang yang bernama Tuhan Yesus. Dia itu seorang nabi. Dia itu penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Dia itu melakukan banyak sekali menolong orang-orang miskin, orang-orang sakit. Ditolong sama Tuhan. Tapi orang-orang Yahudi ini membenci Tuhan. Lalu mereka menyerahkan kepada tentara Romawi dan tentara Romawi menyalibkan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati. Tapi beberapa hari lalu kemarin loh. Perempuan-perempuan yang mengikut Tuhan juga mereka datang ke kubur lalu mendapatkan bahwa mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Mereka bilang begitu kepada Tuhan Yesus. Lalu apa kata Tuhan? Tuhan Yesus berkata, "Hei kamu orang bodoh." Wah, orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus ditegur. Dengan sangat keras Tuhan berkata, "Hei kamu orang bodoh." Waduh, sakit gak tuh dibilangin orang bodoh? Sakit. Loh, kamu gak kenal kita. Terus tiba-tiba moro-moro kok mengatakan bahwa kita ini orang bodoh. Karena apa Tuhan Yesus bilang mereka ini orang bodoh? Karena mereka tidak percaya. Padahal mujizat terbesar ada di depan mata mereka. Nah adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Setelah Tuhan Yesus menjelaskan semua apa yang dinubuatkan Alkitab dinubuatkan oleh nabi-nabi tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka berjalan memasuki kampung mereka ke Emmaus. Lalu mereka menawarkan kepada Tuhan Yesus, "Ayo Tuhan, ayo singgah ke rumah kami karena ini sudah malam, sudah larut. Ayo kita singgah untuk makan, untuk bermalam di rumah kami." Lalu Tuhan Yesus ikut nih dengan Kleopas dengan si Joni ini. Lalu mereka sampai di rumahnya, ketika tiba di rumahnya mereka makan malam. Ketika mereka makan, apa yang terjadi adik-adik? Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada Kleopas dan anggaplah si Joni ya. Adik-adik terima enggak? Kalau enggak terima ya wes, nama lain ganti aja ya. Kleopas dan temannya, Kleopas dan saudaranya, entah siapa itu. Jadi ketika mereka makan roti yang Tuhan Yesus berikan, apa yang terjadi? Mata mereka terbuka dan mereka dapat mengenali bahwa iki lo Tuhan Yesus loh. Aku kok raiso mengenali ya. Aku gak bisa mengenali Tuhan Yesus. Kenapa? Ternyata Tuhan Yesus ada di depan mereka. Lalu dalam sekejap mata Tuhan Yesus ini menghilang. Wah, Tuhan Yesus itu bukan jin ya, bukan jin dan jun, bukan itu. Tapi dia punya kuasa yang lebih daripada yang kita tonton di YouTube, di TV. Tuhan Yesus itu sanggup, dia bisa melakukan segala hal. Ketika dia menghilang, murid Kleopas dan si Joni ini kembali ke Yerusalem. Lalu mereka berkata kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah adik-adik, apa yang terjadi ketika Kleopas dan si Joni ini makan roti, mereka dapat terbuka matanya dan mengenali bahwa yang depan mereka adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, roti ini bicara tentang firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik mungkin ketemu dengan teman di sekolah atau di tempat bermain, lalu mereka ngomong, "Kamu percaya sungguh-sungguh sama Tuhanmu loh?"
Kamu benar-benar percaya tak? Coba buktikan kalau Tuhan itu adalah, Tuhanmu itu adalah benar-benar Tuhan. Lalu kita mulai, iya ya, masa Yesus itu Tuhan? Dia mati di salib, masa orang yang berkuasa bisa dibunuh oleh manusia? Kita mulai ragu dengan dengan iman kita kepada Tuhan, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di saat kita mulai ragu, di saat kita mulai tidak percaya kepada Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita back to Bible. Kembali lagi ke firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Adik-adik, mungkin banyak di antara kalian masih belum mengerti. Tapi kalian itu, Kak Kevin percaya kalian sudah percaya sama Tuhan. Kalian itu sudah punya iman kepada Tuhan. Karena apa? Setiap minggu kalian datang beribadah, kalian dengar firman, itu menumbuhkan iman di dalam kehidupan kita. Tetapi adik-adik, kita harus tahu ketika kalian nanti jadi remaja, pemuda, beranjak dewasa, kita itu akan menghadapi banyak sekali tantangan. Orang-orang di luar sana itu akan membuat kita ragu. Tuhan Yesus itu benar Tuhan sih? Benar-benar Tuhan atau enggak sih? Ketika kita mulai ragu, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca Alkitab. Kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan. Karena cuma firman Tuhan yang mampu membukakan mata kita untuk kita bisa melihat kembali bahwa Tuhan Yesus itu adalah benar-benar Allah yang hidup. Amin. Jadi apapun keadaannya, baik kalian di sekolah, di rumah, ketika Kleopas dengan si Joni ini menerima roti dari Tuhan, ibarat firman Tuhan, maka mata mereka terbuka dan mereka mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Kita pun demikian. Sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di GPDI Theophilus, mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Terus percaya. Tapi ketika di saat kita mulai ragu, kita mulai bimbang, baca firman Tuhan. Baca Alkitab dan terima firman Tuhan yang membuat kita yakin dan percaya dengan sungguh bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, yang kita puji, yang kita agungkan, yang kita layani itu adalah Allah di atas segala-galanya. Amin. Seringkali kita berkata, oh aku gak percaya kan belum aku lihat. Sama kayak Thomas ya. Tetapi yang penting itu bukan apa yang kita lihat. Yang penting adalah apa yang kita percayai. Bukan berarti misalnya gini ya. Kak Kevin kasih ilustrasi singkat sebelum mengakhiri firman Tuhan ini. Kalian percaya nggak di kantong Kak Kevin itu ada uang 100.000? Kalian nggak melihat tuh? Ada yang percaya? Yang nggak percaya? Oh, ada yang nggak percaya. Ini ya, buat yang nggak percaya, tara kosong. Buat yang percaya, tetap percaya ya. Meskipun kalian belum melihat, tetap percaya. Jeng 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 jeng. Tara, ada kan? Meskipun kita tidak melihat, loh, kan Kak Kevin nggak ngomong di kantong celana atau di kantong baju. Kan Kak Kevin cuma bilang di kantong ada uang atau tidak. Ternyata ada. Kita sering kali begitu. Kalau kita belum melihat kita nggak mau percaya. Oh wes toh belum terbukti. Aduh nggak usah lah. Tapi ketika kita belum melihat kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Atau di sini sudah ada yang pernah melihat Tuhan Yesus? Bukan di gambar loh ya, bukan di foto, bukan di HP. Tapi secara langsung. Sudah ada? Kalau ada puji Tuhan. Tapi ketika kita belum melihat Tuhan Yesus, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Amin. Jangan pernah ragu dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang mampu menolong setiap kehidupan kita. Saat ini, sekarang kita melihat ya, dunia sementara
diserang dengan wabah penyakit COVID-19. Kita belum melihat kapan akan berakhir ini penyakit, kapan aku bisa ke sekolah, aku bisa ke gereja, nggak tahu kapan. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua. Sanggup menolong bangsa kita, menolong dunia ini agar kita dapat melewati semua hal yang terjadi saat ini. Jadi adik-adik, pagi hari ini Kak Kevin tidak mengajak adik-adik semua untuk mengambil Tuhan, untuk belajar percaya kepada Tuhan. Karena Kak Kevin percaya, Kak Kevin tahu, Kak Kevin yakin bahwa kalian semua sudah percaya kepada Tuhan. Amin. Tetapi yang terpenting saat ini kita mau belajar untuk terus percaya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaannya kita mau tetap percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik, singer yang ada, kita akan berdoa, mengakhiri ibadah kita, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang ada. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi kami. Engkau sudah memberikan hidup-Mu menggantikan setiap kami yang harusnya menerima hukuman itu. Kami mau terus percaya kepada Tuhan dan kami mau tetap percaya dengan sungguh bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kita mau nyanyikan satu pujian, mengucap syukur untuk firman Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Haleluya Yesus. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Mari adik-adik di rumah kita nyanyikan pujian ini sama-sama dengan sungguh-sungguh sambil tutup mata, lipat tangan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Kita mau sama-sama katakan, hatiku percaya, ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku sungguh lagi katakan, hatiku percaya, hati kami percaya Tuhan, Engkau adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan, pemilik setiap kehidupan kami. Haleluya. Percaya, selalu ku dengan lembut katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Adik-adik sambil menyanyikan pujian ini kita mau angkat tangan kepada Tuhan. Kita mau mengatakan, Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
hatiku percaya. Amin Tuhan, kami mau tetap percaya Tuhan. Haleluya, haleluya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik semua tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang hidup dan berkuasa di atas segala-galanya. Pagi hari ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak sekolah minggu yang sudah menyaksikan video ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu, sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan akan terus menolong, menjaga, melindungi, menyertai dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Engkau hindarkan kami dari sakit penyakit, Kau jauhkan kami dari hal-hal yang mengganggu kehidupan kami. Kami percaya di dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan sudah menolong dan memberkati kehidupan kami. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari kita akan membawa berkat daripada Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita bawa berkat Tuhan, akhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di minggu depan. Haleluya.